Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Muda TV. Hari ini kita akan membahas tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan bagian 2. Palagan Ambarawa. Pertempuran Ambarawa diawali oleh mendaratnya tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Battle di Semarang. Tentara sekutu mendarat di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk mengurus tawanan perang dan tentara Jepang di Jawa Tengah. Kedatangan sekutu semula disambut baik oleh rakyat Semarang. Bahkan Gubernur Jawa Tengah menawarkan bantuan, bahan makanan, dan keperluan-keperluan lainnya. Pihak sekutu pun berjanji untuk tidak mengganggu kedaulatan Republik Indonesia pada saat itu. Bentrokan bersenjata dimulai di Magelang. Penyebabnya adalah tentara sekutu dibonceng kembali oleh Nika. Nika hendak membebaskan tawanan perang Belanda di Magelang dan Ambarawa. Setelah diadakan perundingan antara Presiden Soekarno dengan Brigadir Jenderal Battle, tentara sekutu kemudian meninggalkan Magelang menuju Ambarawa pada tanggal 21 November 1945. Pada saat mundur, pasukan sekutu mencoba menduduki 2 desa di sekitar Ambarawa. Dalam pertempuran itu membebaskan 2 desa tersebut. Dalam pertempuran tersebut, Letnan Kolonel Isdiman gugur. Letnan Kolonel Isdiman adalah komandan Resimen Banyumas. Dengan gugurnya Letnan Kolonel Isdiman, Kolonel Sudirman turun langsung ke medan pertempuran Ambarawa. Pasukan Indonesia mengepung kota-kota di Ambarawa dari berbagai penjuru. Siasat yang dipakai adalah mengadakan serangan serentak dari berbagai jurusan pada saat yang sama. Pasukan Indonesia mendapat bantuan dari Yogyakarta, Surakarta, Salatiga, Purwokerto, Magelang, Semarang, dan lain-lain. Kemudian pada tanggal 12 Desember 1945, pasukan Indonesia melancarkan serangan serentak ke Ambarawa. Pada tanggal 15 Desember 1945, pasukan sekutu berhasil dipukul mundur ke Semarang. Dalam pertempuran di Ambarawa, banyak pejuang yang gugur. Untuk memperingati hari bersejarah itu, maka setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Selanjutnya yaitu Bandung Lautan Api. Pada bulan Oktober tahun 1945, tentara sekutu memasuki kota Bandung. Ketika itu, para pejuang Bandung sedang melaksanakan pemindahan kekuasaan dan merebut senjata dan peralatan dari tentara Jepang. Pada tanggal 21 November 1945, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum atau peringatan pertama agar kota Bandung bagian utara dikosongkan. Peringatan ini tidak dihiraukan oleh para pejuang Indonesia. Sejak saat itu sering terjadi bentrokan senjata. Pada tanggal 23 Maret 1946, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum kedua. Mereka menuntut agar semua masyarakat dan para pejuang tentara Republik Indonesia mengkosongkan Bandung bagian selatan. Demi keselamatan rakyat dan pertimbangan politik, pemerintah Republik Indonesia memerintahkan TRI dan para pejuang untuk mundur dan mengosongkan Bandung Selatan. Mereka sepakat untuk mematuhi perintah dari pemerintah pusat. Namun mereka tidak mau menyerahkan kota Bandung Selatan itu secara utuh kepada musuh. Rakyat diungsikan keluar kota Bandung. Sebelum ditinggalkan, Bandung Selatan dibumi hanguskan oleh para pejuang. Bumi hangus adalah memusnahkan dengan pembakaran semua barang, bangunan, gedung yang mungkin akan dipakai oleh musuh. Dengan bumi hangus, sekutu tidak dapat menggunakan fasilitas yang ada di kota Bandung.
Peristiwa ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1946 dan terkenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Selanjutnya yaitu Puputan Margarana. Pertempuran Puputan Margarana terjadi pada tanggal 20 November 1946. Pertempuran ini dipimpin oleh Kepala Divisi Sunda Kecil, yaitu Kolonel I Gusti Ngurah Rai. Awal pertempuran Puputan Margarana pada waktu staf MBO berada di Desa Marga. I Gusti Ngurah Rai memerintahkan pasukannya untuk merebut senjata polisi Nika yang ada di kota Tabanan. Setelah itu pasukan segera kembali ke Desa Marga. Pada tanggal 20 November 1945, sejak pagi-pagi buta tentara Belanda mulai mengadakan pengurungan terhadap Desa Marga. Pada pertempuran tersebut, pasukan bagian depan Belanda banyak yang mati tertembak. Oleh karena itu, Belanda segera mendatangkan bantuan dari semua tentara yang berada di Bali, ditambah pesawat pengebom yang didatangkan dari Makassar. Di dalam pertempuran yang sengit itu, semua anggota pasukan Ngurah Rai bertekad tidak akan mundur sampai titik darah penghabisan. Disinilah pasukan Ngurah Rai mengadakan puputan atau perang habis-habisan di Desa Margarana, sehingga pasukan yang berjumlah 96 orang itu semuanya gugur, termasuk I Gusti Ngurah Rai. Untuk mengenang peristiwa tersebut, pada tanggal 20 November 1946 dikenal dengan Perang Puputan Margarana. Kemudian yaitu Medan Area. Pasukan Inggris di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Ted Kelly mulai mendarat di Medan, yaitu tepatnya di Sumatera Utara pada tanggal 9 Oktober 1945. Pasukan Inggris bertugas untuk membebaskan tentara Belanda yang ditawan Jepang. Para pemuda dipelopori oleh Ahmad Tahir, seorang mantan perwira tentara sukarela, membentuk Barisan Pemuda Indonesia. Pada tanggal 13 Oktober 1945 terjadi insiden di sebuah hotel di Jalan Bali, di Medan. Seorang anggota Nika menginjak-injak bendera merah putih yang dirampas dari seorang pemuda. Terjadilah pertempuran dalam peristiwa itu. Banyak orang Belanda yang terluka. Pada tanggal 1 Desember 1945, pihak Inggris memasang papan-papan pengumuman bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area. Dengan cara itu, Inggris menetapkan secara sepihak batas-batas kekuasaan mereka. Sejak saat itulah dikenal istilah pertempuran Medan Area. Para pemuda membentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Perlawanan terhadap Inggris dan Belanda terus berlanjut sampai agresi militer Belanda I pada bulan Juli 1947. Inilah pesan dari ulama besar kita, yaitu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Semua orang yang melawan penjajah itu pahlawan. Tiada yang paling berjasa daripada yang lain. Kalaupun ada yang melupakan jasa mereka, tidaklah mengapa, karena Allah memberikan tempat sebaik-baiknya bagi mereka. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bersambung ke bagian 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.